Ada yang mengatakan bahwa kebudayaan kita itu bisa dinilai dari lagu-lagu yang tercipta di eranya. Jadi sebagian orang menganggap bahwa lagu-lagu yang tercipta di era-era tahun itu, ya seperti itulah kebudayaan kita. Lagu-lagu itu mempresentasikan kebudayaan kita. Bagaimana, Anda setuju apa enggak? Mari kita bahas ya, lagu-lagu yang tercipta dari dulu sampai sekarang itu seperti apa? Apakah itu benar-benar merepresentasikan kebudayaan kita atau enggak? Un saya informasikan ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, like, and share Beras Merah Channel. Channel yang, konsen memberikan informasi, inspirasi, ataupun motivasi buat Anda. Jadi Anda cukup men-subscribe satu channel, tapi Anda akan mendapatkan semuanya. Oke, kita, eee, flashback ya ke tahun jauh sebelum tahun sekarang, kita melihat lagu-lagu bahasa Indonesia dulu. Oke, di tahun 1987 itu ada Rano Karno. Rano Karno waktu itu membuat lagu yang berjudul, Bukalah Kacamatamu. Ada yang tahu lagunya? Salah satu liriknya, sebagian liriknya itu berbunyi begini, "Hitam kacamatamu membuatku jadi salah tingkah." Dan itu yang menyanyikan adalah Rano Karno yang notabene adalah seorang laki-laki. Jadi waktu itu seorang laki-laki terus melihat, cewek dan pakai kacamata, si ceweknya itu melihat laki-laki itu di balik kacamata, itu si laki-laki itu salah tingkah waktu itu. Tahun 1987, jadi laki-laki dilihat cewek yang pakai kacamata, itu salah tingkah. Bagaimana sekarang bagaimana? Kita berjalan lagi semakin mendekat ya, kita akan, berhenti di tahun 1996, itu ada Ebit GAD. Ebit GAD waktu itu membuat lagu dengan judul Elegi Esok Pagi. Bagaimana liriknya? Nah, sebagian liriknya itu berbunyi seperti ini, "Izinkanlah ku kecup keningmu, meski hanya ada di dalam angan." Nah, pengen mengecup kening dan itu hanya di dalam angan. Si Ebit itu izin dulu loh. Mengecup kening dan dia hanya di angan-angan, dia izin dulu, "Izinkanlah ku kecup keningmu." Dan lucu kan, lucu. Hanya di dalam angan itu Ebit itu, punya inisiatif untuk minta izin dulu, itu tahun 1996. Hanya mengecup kening dan nggak di kenyataan, dia izin dulu. Oke, kita berjalan lagi ke arah semakin mendekat ke sini ya. Ada tahun 2009, 2009 itu ada penyanyi dangdut, saya lupa ya yang nyanyi waktu itu siapa ya. Itu berjudul Cinta Satu Malam. Kalau nggak salah, saya nggak terlalu hafal kayaknya ya. Itu syairnya berbunyi gini, "Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, buatku melayang." Gitu. Apa yang Anda pikirkan? Cinta satu malam indah dan membuatku melayang. Cinta satu malam, apakah itu sebenarnya belum kenal dan melakukan itu dalam waktu satu malam kenalan terus melakukan itu? Saya nggak tahu.
Oke, kita lanjut aja ya daripada nanti, videonya kepanjangan. Ada di tahun 2000-an, 2018, belum 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 lama-lama ini ya. Itu ada sebuah lagu kayaknya dangdut juga. Itu berjudul Atas Bawah. Saya jujur belum dengar ya lagunya seperti apa, cuman saya membaca artikel. Itu salah satu sebagian liriknya berbunyi, "Aku di atas, abang di bawah, kita goyang-goyang mendesah." Apa yang Anda pikirkan? 2019, 2018 ada lagu yang syairnya berbunyi seperti itu. Selain itu ada lagu-lagu yang, dari judulnya saja kita bisa menggambarkanlah kira-kira isinya seperti apa. Salah satunya, mobil bergoyang, mobil bergoyang. Nah, gambaran Anda isinya apa ketika sebuah lagu berjudul Mobil Bergoyang. Terus ada lagi, Apa Aja Boleh. Apa Aja Boleh itu tadi sempat saya tulis nih, sebagian liriknya berbunyi, "Minta cium boleh, minta peluk boleh." Kayaknya yang dari juga itu ya. Terus yang lebih bikin gitu itu ada lagu yang berjudul Mucikari Cinta. Mucikari Cinta. Itu tahun-tahun sudah mendekati tahun-tahun sekarang ya. Dan, eee, ternyata lagu-lagu seperti itu ada, menurut saya ada pergeseran ya, pergeseran yang dulu itu mungkin sembunyi, malu dan sebagainya, terus semakin vulgar, itu nggak hanya apa ya, nggak hanya terjadi di lagu-lagu dengan bahasa Indonesia, ternyata lagu-lagu bahasa Jawa pun juga seperti itu. Kalau di awal 90-an dulu ya, saya SD waktu itu kalau nggak salah saya waktu itu masih SD, itu kakak saya punya kaset, kaset yang masih pita itu Kokodole. Itu ada sebuah lagu yang berjudul Jago Kluruk waktu itu. Sebagian syairnya berbunyi gini, "Dadi perawan aja seneng metu bengi, apa maneh nongkrong ing panggonan sepi." Nah, itu 90-an. Saya lupa tepatnya, yang jelas waktu itu saya masih SD. Terus di tahun 2017 ya, itu ada sebuah musisi yang mengarang sebuah lagu dengan judul Tragedi Tali Kotang. Dan semakin ke sini lagi, kita berjalan mendekati ke sini, ada lagu dengan judul Gang Doli. Terus di akhir tahun 2022 kemarin viral, sangat-sangat viral dan bahkan trending ya waktu itu ya. Itu lagunya berjudul Mangku Uler, Mangku Uler. Nah, begini ya, mungkin ada yang nggak terima ketika, eee, seseorang itu mengatakan bahwa lagu itu mempresentasikan kebudayaan kita waktu itu, mungkin ada yang nggak terima. Tapi gini, lagu-lagu tersebut itu viral, trending, terutama yang Mangku Uler itu ya. Itu beberapa hari atau beberapa jam bahkan setelah di-upload di YouTube atau setelah rilis, itu yang nonton jutaan dan itu sampai berhari-hari. Jadi gini, mungkin Anda bisa saja nggak terima dengan statement seperti itu bahwa lagu merepresentasikan kebudayaan, tapi buktinya banyak yang suka. Jadi bagaimana? Saya di sini nggak ingin mengecat atau, mengkritik, saya bukan ranah saya untuk mengkritik. Tapi gini, ini sebagai bahan diskusi kita ya.
Menurut Anda seperti apa dengan fenomena-fenomena yang seperti itu? Kalau dulu itu bahkan nyium kening aja nggak kenyataan, hanya di dalam angan aja minta izin dulu, tapi sekarang ada lagu-lagu dengan judul yang seperti itu. Sebenarnya dulu itu tahun 90-an akhir atau mungkin 2000-an awal ya, itu saya kan dulu hobi baca ya, hobi baca. Itu sebenarnya sudah ada, novel novel. Dulu Dulu kalau pengen, membaca-baca itu ya rata-rata kalau cerita itu novel ya, rata-rata novel. Tapi nggak semua orang suka baca sih. Cuma kebetulan saya suka baca, sebenarnya waktu itu sudah ada sih. Saya lupa novel karangan siapa, yang jelas di situ, isinya tentang one night stand. Anda tahu juga kan one night stand. Sebenarnya, eee, sudah ada, fenomena fenomena seperti itu sebenarnya sudah ada. Tapi kan gini, waktu itu enggak semasif sekarang. Dulu novel, tapi nggak semua orang suka baca juga waktu itu. Jadi hanya, sebagian orang yang sudah kenal istilah-istilah seperti itu. Nah, kalau sekarang kan lagu, berupa lagu bukan sebuah novel atau sebuah cerita. Mungkin kalau sebuah cerita saya yakin nggak seviral atau segaung ini ya, tapi karena itu sebuah lagu dan sekarang lagu itu bisa dinikmati di mana saja. Bahkan di rumah-rumahan, di HP dan sebagainya itu bisa diakses oleh semua orang bahkan bocil sampai orang dewasa itu bisa mengakses dan dengan mudahnya. Saya cuman, ngajak Anda diskusi, intinya, Anda setuju nggak dengan statement seperti itu bahwa lagu merepresentasikan kebudayaan kita? Kalau nggak setuju itu alasannya apa? Kalau nggak setuju tapi buktinya lagu itu trending dan banyak yang suka, eee di kesempatan video kali ini saya ingin, apa ya, nitip, nitip harapan ya, nitip harapan, untuk seniman-seniman Jawa, seniman-seniman Indonesia, saya sih bukan siapa-siapa ya, cuma nitip 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 harapan karena saya, juga punya anak banyak. Saya nitip, bagaimana kalau dalam membuat karya itu, minimal minimal memilih, kata-kata atau membuat syair itu yang lebih halus, lebih indah gitu loh. Kalau dulu kan lagu-lagu itu terciptanya nggak langsung, nggak cepet gitu ya. Jadi mungkin punya kesempatan memilih kata-kata yang lebih halus, lebih indah mungkin ya. Saya harap seniman-seniman sekarang itu bisa seperti itu ya, nggak usah terlalu ngejar, apa ya, cepetnya, tapi lebih ke dampak, eee, akhirnya lah. Kalau ngomongin cepet ya, selama kita sebenarnya otak diperes itu sebenarnya bisa cepet aja ya, bisa cepet juga ya. Milih 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 syair dan sebagainya sebenarnya bisa juga ya. Apakah karena seniman-seniman sekarang itu rata-rata ngejar viral, ngejar trending, ngejar apa ya, sejenis apa ya, ya instan ya, ya instan. Terus mereka mengabaikan, maaf ya, maaf, kualitas ya. Jadi rata-rata lagu-lagu sekarang ini menurut saya itu vulgar dari bahasa, dari judulnya itu lebih vulgar dibanding dulu. Apakah memang, eee, masyarakat kita sekarang memang ya suka yang vulgar-vulgar seperti itu? Kemarin saya melihat postingan, ibu-ibu, ada yang sebenarnya mengeluh, cuman nggak bisa berbuat apa-apa. Mengeluh gini, "Saya harus menyiapkan, jawaban apa ketika ada anak-anak kecil, cucu, anak itu bertanya, 'Ular,' dalam tanda kutip ini saya plesetkan ya, 'Ular itu apa, Mbah? Ular itu apa, Bu?' Kenapa anak-anak kecil itu sampai bertanya seperti itu? Lah karena sekarang itu di mana-mana diputar lagu itu.
Kita lewat di jalan tertentu saja lagu itu terdengar, di kopian, di kafe, di rumah. Jadi anak-anak itu bahkan sebagian ada yang hafal. Sebenarnya kalau kita, baca sampai habis ya, isinya itu sebenarnya bagus. Cuman, kata-kata yang sedikit itu malah itu yang justru sering dinyanyikan, akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan anak kecil dan, orang tua itu bingung jawabnya seperti apa, ular itu apa, terus mau dijawab bagaimana, sulit loh, menjelaskan ke anak-anak itu sulit karena keingintahuan mereka itu sangat luar biasa ketika Anda jawab i seperti ini, dia akan mempertanyakan mempertanyakan yang lebih lagi. Itu justru malah yang dangdut itu malah lebih fatal lagi. Mungkin kalau sampai viral terus di mana-mana itu dinyanyikan, itu yang mucikari cinta itu pasti anak-anak juga akan bertanya, mucikari itu apa? Saya mohon izin bertanya ya, apakah yang ngarang lagu itu nggak punya anak ya? Atau mungkin nggak punya cucu ya? Bagaimana ketika anak Anda atau cucu Anda itu bertanya, saya ingin para yang pengarang-pengarang lagu itu menjawab pertanyaan saya. Jadi, biar kami yang orang-orang tua itu bisa menjawab dengan mungkin jawaban yang sama dengan Anda. Jadi ketika Anda melemparkan sesuatu, permasalahan, eee, akan lebih bagus lagi ketika Anda juga menyiapkan jawaban. Jadi itu bisa diaplikasikan ke penonton Anda, ke fan-fan Anda ketika mereka, mengalami atau ada anak atau cucunya yang bertanya itu bisa menjawab. Oke, saya rasa videonya nggak usah panjang-panjang, saya cuma nitip itu saja. Nah, yang pertama, apakah benar lagu-lagu itu mempresentasikan budaya kita? Dan yang kedua, mohon para seniman-seniman itu mempersiapkan jawaban juga ketika ada anak-anak kecil yang bertanya. Oke, terima kasih saya ucapkan yang sudah menonton dan saya mohon supportnya terus ya. Semoga, Beras Merah ini bisa menjadi channel yang selalu bisa memberikan informasi, inspirasi ataupun motivasi buat Anda. Terima kasih yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih.